Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuha al ikhwah al kiram, sebelum kita mulai kajian ana mau mengingatkan, alhamdulillah kita sekarang malam ini di malam 25 Ramadan dan juga bertepatan dengan malam ganjil dan juga malam Jumat. Dan Ibn Hubairah itu sering disampaikan juga kemungkinan lebih besar untuk bertepatan dengan Lailatul Fajar. Jadi jangan sampai sedekahnya lupa, jangan sampai ibadahnya luput dan sebagainya, karena ditakutkan malam Lailatul Qadar ini ada dan ternyata kita nggak mengerjakan amalan. Taib. Masuk ke hadis yang ke-41. Kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif hafizahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrah qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fi akhihi ma fi akhika ma taqulu faqad ightabtahu wa illam yakun fihi faqad bahatahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Ucapan Allah wa rasuluhu alam itu cuman diucapkan ketika Rasul masih hidup. Sekarang nggak boleh. Di mana fulan? Allah wa rasuluhu a'lam. Nggak boleh. Itu pun cuman berkaitan dengan syariat. Nanya hukum, Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau sekarang ditanya di mana fulan, Allah wa rasuluhu a'lam, ini nggak boleh, kekufuran. Karena Rasul nggak tahu di mana fulan wala allan. Taib. Kata para sahabat, kami tidak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu apa itu ghibah. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudara engkau apa yang dia enggak senangi. Maka para sahabat mengatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, gimana kalau ternyata apa yang saya sebutkan itu ada pada saudara saya? Fakta memang ada seperti itu. Apa kata Nabi SAW? In kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu. Kalau memang betul apa yang engkau ucapkan, maka engkau telah menghibahinya. Kalau benar ghibah, wa illam yakun fi. Tapi kalau enggak benar, faqad bahatahu, maka engkau telah apa? Memfitnahnya. Buhtan itu fitnahan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, di hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dari ghibah. Larangan untuk menggibahi saudara kita, menyebutkan aib dia. Tapi kata para ulama mengatakan ghibah itu enggak boleh kita kerjakan ketika tidak ada maslahat sama sekali. Tapi kalau ternyata itu berkaitan dengan orang banyak, maka mau nggak mau harus disampaikan. Ana sering sampaikan kasus ini. Semisal kemarin Fatimah bintu Qais, ketika dilamar oleh 3 orang, Nabi sebutkan fulan seperti ini. Abu Sufyan orang keras, bengis, suka mukul. Yang kedua Muawiyah ini orangnya miskin dan sebagainya. Kalau nggak disampaikan nanti akan berbahaya. Terus juga yang kedua, seperti kasus iqamatul hudud, menegakkan had hukuman Allah. Orang yang berzina dirajam di depan halayak ramai. Kenapa? Karena agar orang itu mendapatkan efek jera untuk tidak mengerjakan apa yang dia kerjakan.
Kalau seandainya dia ini masih lajang, belum menikah, maka ada hukuman cambuk. Kenapa diramai? Agar ada efek jera. Itu kata para ulama. Jadi dia nggak akan ngulangin lagi. Orang yang minum khamar nggak dicambuk diam-diam, enggak. Harus dipanggil semua orang. Orang itu lihat kondisi dia. Biar apa? Tidak orang itu ngikuti apa yang dia kerjakan. Ini kata para ulama. Orang mencuri hukumannya apa? Potong tangan. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, wanita yang juga mencuri, potong tangan keduanya. Kata para ulama, motong tangan para pencuri nggak boleh diam-diam. Harus semua orang lihat. Biar ada efek jera, nggak diulangin. Makanya kata para ulama di sini, kecuali ini hukumannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tutup serapat-rapatnya. Tapi kalau ternyata sama fulan, sama allan, hatta masalah hutang, kita sudah sampaikan juga, sampaikan. Jangan sampai ada korban berikutnya. Oh, dia ini suka berhutang nggak dibayar, suka berhutang nggak dibayar, suka berhutang nggak dibayar. Makanya masya Allah. Ini penting karena anak pernah kejadian, masya Allah tabarakallah rahman, sudah ngaji dan termasuk DKM salah satu masjid. Hutangnya itu ternyata sampai ratusan juta. Awalnya anak tahu cuma 40 juta, rupanya sampai ratusan juta, tidak pernah dibayar. Sudah ngaji DKM, ketika itu lagi rame dan sebagainya. Ana ditanya, Ustadz, gimana kondisi kita, Ustaz? Ana bilang, ya sudah, putuskan dari DKM minimal agar itu ada efek jera. Kemudian yang kedua, agar DKM tidak terbawa-bawa. Ngeri soalnya. Ketika sudah diputus, walhamdulillah, ternyata semakin mudah orang-orang itu untuk menagihnya. Karena keenaan, aduh nanti keenaan, ini ngurus masjid, ini ngurus masjid. Sudahlah. Itu sampai terkumpul tuh ratusan juta. Makanya kata para ulama, mau nggak mau hal yang seperti ini harus disampaikan. Nah, kalau seandainya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dosanya sudah, nggak boleh kita bawa-bawa, nggak boleh kita ghibahin. Antum tahu nggak, fulan dulu itu dia itu ini itu, udah bertobat, nggak ada maslahat kita. Antum tahu fulan dulu tuh berzina, antum tahu fulan itu pencuri, antum tahu fulan itu tukang begal, antum tahu fulan itu gini. Itu kan nggak ada maslahat sama sekali, karena dia sudah apa? Taubat. Kecuali dia belum bertobat, ada maslahat untuk disampaikan. Kalau ternyata sudah dia tinggalkan semua, nggak ada hak bagi kita untuk membongkarnya. Makanya jangan sampai kita itu menyebutkan sedikit pun hal-hal yang berkaitan dengan seorang muslim, apa yang dia tidak senangi, karena itu masuk ke dalam hukum apa? Ghibah. Wallahu a'lam. Hatta masya Allah, cuman isyarat. Aisyah pernah menghibai salah seorang sahabiat. Ghibahnya gimana? Pakai isyarat. Ngomong tentang fulana, apa artinya? Pendek, qasirah. Fulana. Nabi langsung marah sallallahu alaihi wasallam. Ghibah. Cuman isyarat saja. Fulana. Dia orang tuh nggak ada yang seneng untuk dikatakan badannya pendek, hidungnya pesek. Nggak ada yang seneng. Oh si pesek itu ya. Oh si siapa itu ya, dan sebagainya. Orang kalau nggak senang maka nggak boleh kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang ke-42. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Qalu adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Orang-orang mufarridun, merekalah yang menang. Para sahabat nanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Siapa mufarridun itu yang menang wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala adz-dzakirunallaha katsira. Mufarridun adalah laki-laki yang banyak zikirnya untuk Allah.
Wadzakirat, dan juga wanita-wanita yang banyak zikirnya kepada Allah. Itu mufarridun yang menang pada hari kiamat. Makanya Masya Allah, wallahil azim, kita akan sulit mendapati orang yang lisannya otomatis zikir. Sulit. Nabi SAW otomatis zikir. Hatta beliau SAW lagi dialog sama sahabatnya. Sampai apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna na'uddu istighfaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid mi'ata marrah. Aku menghitung istighfarnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dihitung 100 kali. Otomatis. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Teruslah lisan engkau itu basah gara-gara apa? Zikir. Basah gara-gara zikir itu maksudnya gini. Orang kapan banyak ngomong itu mulutnya berbusa. Orang kalau banyak ngomong mulutnya apa? Berbusa. Inilah yang basah. Banyak ngomong. Banyak zikir, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ini lama-lama bibir ini berbusa ini. Itu yang basah. Makanya perintah Nabi SAW, kalau bisa kita banyak-banyak apa? Zikir. Ana udah sering ceritakan Syekh bin Bas, salah satu orang yang ternyata lisannya itu basah gara-gara apa? Zikir. Insyaallah tabarakallah. Tapi hadis yang ke-43. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ini dalil tentang yang Allah lihat tuh bukan ciptaan bagaimanakah dia, hartanya bagaimanakah dia, bukan. Taib. Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kondisi tubuh kalian. Apakah wajahnya tampan, hidungnya mancung dan sebagainya. Allah enggak lihat itu. Wa amwalikum, dan Allah enggak lihat harta kalian. Enggak. Percuma harta yang banyak ternyata amalnya sedikit. Allah enggak lihat itu. Kenapa? Ingat, wajah yang tampan itu mutlak milik Allah. Harta yang banyak mutlak milik Allah. Allah ngasih fulan ganteng, Allah ngasih fulan kaya. Jadi untuk apa bisa dibanggakan? Untuk orang yang hartanya banyak, orang wajahnya tampan, nggak ada yang bisa dibanggakan. Karena memang kita ini manusia mutlak, masya Allah. Wajah ini nggak bisa diorder, ya Allah. Gantengkan wajah anak saya, baca surat Yusuf. Ya kalau bapaknya hitam, ibunya hitam, anaknya pun ya ireng. Nggak bisa tiba-tiba putih kayak Nabi Yusuf. Karena itu pesan nggak bisa dipesan kita kepada Allah SWT, nggak bisa. Mustahil. Makanya Allah memang ngasih suka-suka Allah. Nggak ada spesialnya jadi. Bagi kita itu nggak ada spesialnya. Allah nggak lihat wajah kita. Wah, masya Allah ya, itu orang alisnya tebel, hidungnya mancung, kulitnya masya Allah. Itu nggak bisa, bukan menjadi patokan keistimewaan seorang hamba, bukan. Harta juga sama. Harta ini mutlak milik Allah. Makanya siapa manusia yang paling kaya di atas muka bumi dari orang kafirnya? Qarun, orang kafirnya. Qarun. Sombong dia, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa memiliki banyak harta gara-gara ilmu saya. Saya ini orang pintar. Padahal kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak kasih untuk Qarun, enggak akan dapat. Betul. Habis ngomong itu ditenggelamkan Qarun di bawah tanah. Akhirnya ada istilah harta karun. Sampai ke sini harta karun itu. Lagi nyangkul dapat apa? Harta. Harta karun. Istilah orang. Saking banyaknya Qarun punya harta kan gitu. Istilah itu sampai ada. Itu mutlak bagi Allah. Jadi nggak bisa kita banggakan tuh, nggak bisa. Taib. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat tuh hati kalian.
bersih enggak hatinya. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim." Enggak akan bermanfaat pada hari kiamat malun wala banun, harta enggak bermanfaat, anak enggak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali untuk orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu yang Allah lihat, hati. Yang kedua, wa a'malikum, amal kita. Kita punya banyak harta, dikasih enggak untuk Allah? Kalau dikasih di jalan Allah, mulia dia. Tapi kalau enggak dikasih, tercela dia. Jadi Masya Allah Tabarakar Rahman, fokuslah kita ke amal hati dan fokus kita ke amal tubuh kita. Enggak sekarang na'udzubillah thumma na'udzubillah. Para wanita-wanita ini fokusnya sama apa? Kecantikan wajah. Padahal Allah enggak lihat cantiknya apa? Wajah. Sekarang nama make up itu makiaj. Make up itu banyaknya Masya Allah. Make up ya iya. Apa? Krim malam, krim pagi. Terus apa lagi? Sunscreen. Terus apa lagi? Dan tinggal krim duha yang belum ada. Nanti bisa dibuat krim duha. Itu kan semua orang fokus dengan wajahnya, bagaimana wajahnya itu bisa cantik. Tapi para wanita lupa dengan amalnya, dengan hartanya itu bagaimana, dengan amalnya untuk hatinya itu bagaimana, itu lupa. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, nggak perlu terlalu fokus. Oh, jerawat udah mulai tumbuh, sibuk beli sabun A, sabun B, sabun C. Nabi padahal tidak pernah pakai apa? Sabun. Sabunnya Nabi bidara itulah, sama air wudhu. Sudah. Ini cuci muka pakai sabun berapa kali? Sehari bisa 5 kali. Kayak waktu sholat, biar glowing katanya. Bukannya glowing malah berminyak kan gitu. Sudah, cukupkan apa yang ada. Karena yang kita harus fokuskan itu amal kita dan hati kita. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi antum kalau ternyata antum berasal dari keluarga yang kaya, jangan sombongkan. Enggak usah. Karena itu memang mutlak milik Allah. Takutnya kalau kita ngomong A, ngomong B, ngomong C, itu malah diambil oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahi ada satu hal yang ajib. Nabi SAW itu terlahir dengan kondisi nasab yang bagus, keluarga yang bagus, ekonomi yang mapan. Tapi yang ajib, Masya Allah ya, Allah jadikan Nabi kita Muhammad SAW hidup sebatang kara. Pertama, sebelum lahir siapa yang Allah wafatkan? Bapaknya. Habis bapaknya siapa? Ibunya. Habis ibunya siapa? Kakeknya, Abdul Muttalib. Habis kakeknya siapa? Pamannya, Abu Thalib. Habis syurafa. Mereka ini para tokoh besar. Mapan mereka semua kecuali Abu Thalib yang enggak mapan. Taib. Allah ganti setelah Abu Thalib siapa? Khadijah. Enggak lama habis itu Khadijah apa? Meninggal. Ada isyarat dari Allah. Jangan berpangku sama manusia. Berpangku sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hatta harta kita banyak Khadijah, kapan Khadijah meninggal tetap jalan dakwah. Jangan berpatokan dengan harta. Jangan berpatokan dengan A, B, C, D. Jangan. Mereka meninggal, dakwah jalan. Makanya kita nggak boleh mengatakan, oh saya berjasa terhadap dakwah di tempat A, tempat B. Nggak ada. Tanpa ada kita, dakwah jalan terus kok. Khadijah meninggal, dakwah tetap jalan. Abu Thalib yang jaga Nabi SAW meninggal, tetap Nabi SAW masih hidup SAW. Makanya fokuslah ke amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berpatokan dengan A, B dan C termasuk dari hal-hal yang duniawi. Wallahu alam bissawab. Hadis yang ke-44. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir
Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah kalian menjadi apa? Kuburan. Jangan. Maka apa? Bacakan Quran di dalamnya, salat dalamnya. Apa kata beliau? Inna syaitan, sesungguhnya syaitan yanfiru minal bait, akan kabur, lari dari sebuah rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang mana rumah tadi dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Kabur syaitan. Dan makanya kalau bisa rumah itu jangan macam kayak kuburan, ibadah itu kosong, nggak ada, kosong, melompong, itu jangan. Karena kalau rumah tidak ada ibadah, tidak dibacakan Al-Quran, tidak ditegakkan sholat di dalamnya, bahaya. Makanya wanita sholatnya di mana? Di rumah. Karena laki-laki di masjid, kapan semuanya di masjid? Rumah ini tempatnya siapa? Syaitan. Apalagi wanita walaupun di rumah tetap ada masa apa? Haid. Makanya laki-laki tetap sholatnya itu di rumah, kecuali sholat apa? Wajib. Sunnahnya di rumah, sholat sunnahnya. Rawatib di rumah. Sholat duha di rumah. Sholat apa di rumah? Kenapa? Kalau wanita haid nggak ada sholat, nggak ada apa, syaitan masuk. Ada aksesnya. Kalau kita ini kan kunci akses masuk ke dalam sebuah kamar di hotel ada apa? Ada kartu. Kapan kita ini sudah di scan kart tadi di lobi, baru bisa masuk. Tinggal di tap masuk, bisa. Kart milik syaitan agar masuk mendapatkan akses ke rumah kita, apa? Pemiliknya tidak sholat di dalamnya. Pemiliknya tidak membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? Kalau dibacakan Al-Quran di dalam rumah, gak akan apa? Tinggal di situ, kabur dia. Makanya anak sudah sering meruqyah, dan jawabannya anak tinggal di kamar A, anak tinggal di pojokan kamar mandi, anak tinggal di pojokan kamar dan sebagainya. Itu tempat dia, dan itu nggak bisa dipungkiri. Makanya jangan sampai kita itu memberikan akses untuk siapa? Syaitan. Di sini juga kita bisa ambil faidah. Di kuburan pun jangan baca Quran. Ini ada orang baca Quran di kuburan. Ada hari-hari tertentu baca Quran. Padahal kata Nabi SAW, agar rumah kita nggak jadi kuburan, bacain apa? Quran. Makanya ada salah seorang sufi, ada video di YouTube itu, anak Indonesia berangkat ke Yaman. Kebetulan belajarnya dari sama orang sufi di Tarim, kalau nggak di Hadramaut, anak nggak tahu, imma Tarim imma Hadramaut. Di video itu datang salah seorang syekh ini nanya, kenapa engkau baca Quran di dalam kuburan? Ngalap berkah, pakai bahasa Arab, tabarrukan, minta berkah dari pemilik kubur ini, wali fulan, Habib fulan, kata dia. Apa kata syekh tadi? Mana yang lebih afdal? Engkau mengambil berkah dengan baca Quran di rumah Allah atau di kuburan? Apa kata dia? Syekh kami mengajarkan lebih afdal di kuburan. Itu ghulat sufi ya, sufi over. Bahaya nggak makanya? Bahaya kalau jalannya itu sudah menyimpang. Rumah Allah kalah afdaliyahnya, keutamaan dari apa? Kuburan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dia ngomong, syekh kami, guru kami mengajarkan lebih afdal baca di mana? Kuburan. La haula wala quwwata illa billah. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca Al-Qur'an dalam apa? Kuburan, tidak pernah sama sekali. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Jadi agar kita nggak jadikan rumah menjadi kuburan, nggak perlu dihiasin A, hiasin B, hiasin C dan sebagainya. Cukup baca Quran. Makanya kalau kita baru bangun rumah, baru bangun apa? Rumah,
atau rumah kita sudah lama dikosongkan. Contoh, kita berangkat pulang kampung, mudik. Mudik itu anak baru ingat, mulih disik. Dilik ya. Oh, kalau Jawa disik, pulang bentar. Nah, ada ngecek itu mudik, entah itulah mulih dilik atau mulih apa disik, nggak tahu ana. Yang jelas pulang kampung. Kita pulang kampung selama sepekan. Kosong nggak itu rumah? Kosong. Khalin minal Quran, nggak dibacakan dari tilawah Al-Quran, nggak ada lagi yang sholat di rumah itu. Siapa yang masuk? Syaitan. Dan syaitan tuh suka tempat yang sepi. Makanya kuburan sepi atau rame? Sepi, tempatnya syaitan. Nah, disitulah syaitan masuk. Taib, ketika sudah kita balik dari kampung kita ke rumah lagi, mendapati rumah itu sudah lama kosong, bacain apa? Quran. Minimal kita itu putar murattal Al-Quran Karim. Minimal putar apa? Murattal di dalam rumah. Itu yang perlu kita ketahui agar tidak menjadi sarangnya siapa? Syaitan. Wallahu alam bissawab. Dan nggak perlu takut. Aduh, rumah nih angker, nggak mau lah. Bahkan ada rumah angker dijual murah. Rumah itu bukan milik syaitan, rumah itu milik kita. Ya sudah, kapan murah beli ke baik. Mumpung murah. Kata orang angker dan sebagainya, kalau udah dibacain Quran akan kabur syaitan tadi. Jadi nggak perlu kita apa? Takut. Allah alam. Hadis yang ke-45. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yang mana tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan dia, gak akan masuk surga. Jadi kalau seandainya tetangga kita nggak aman dari kondisi kejahatan kita, keburukan akhlak kita nggak akan masuk surga. Ini sudah menjadi hukum pasti dari Nabi kita Muhammad SAW. La yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Contoh bentuk gangguan untuk tetangga kita itu banyak. Salah satunya kapan masak baunya sampai ke sebelah, apalagi bau bawang-bawangan. Kapan digoreng itu kan sampai ke sebelah. Kasih. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ta'ahad jiranak, ya jagalah kondisi tetangga kita. Kapan kita masak, kata Nabi SAW, fa'akthir maraqaha, banyakkan kuahnya. Masak daging nih, kata Nabi SAW, jangan, gak perlu nambah dagingnya mahal. Nambah apa? Kuahnya. Kalau nggak mau dibagi-bagi saking meditnya gitu loh ya, saking bakhilnya, tambahin apa? Kuah. Yang penting ada daging sedikit, kasih untuk apa? Tetangga. Kalau enggak, masya Allah tabarakar rahman, itu kita termasuk zalim sama tetangga. Makanya kalau tetangga kita tetangga yang buruk, antum bisa berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang jelek akhlaknya. Makan durian, rumah bedeng, berempat rumahnya, 1, 2, 3, 4, kita di tengah-tengah, makan durian, dikupas, sampahnya, kulitnya dibuang depan rumah. Tidak bagi-bagi sebelah ini. Makan sendirian, kulitnya ditaruh di depan. Zalim. Kalau mau buang, TPA, tempat pembuangan akhir, di ujung, biar nggak nampak sekali. Loh, kalau masak saja perbanyak kuahnya, biar sebelah dapat, lah ini durian sedikit pun nggak dapat. Cuma diletakkan pula lagi di depan itu, baunya kemana-mana. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu. Kalau mau buang langsung ke jauh. Kalau memang kita nggak bisa bagi untuk tetangga, tapi kalau bisa bagilah, karena kita akan justru malah bertambah rezeki kita. Itu yang perlu kita ketahui. Toib juga termasuk kita itu merasa tetangga kita merasa nggak aman dengan kita. Itu rumah bedeng.
biasanya itu ya rumah tangga mana yang nggak ada pertengkaran? Pasti ada. Kalau tetangga sebelah bertengkar, jangan pula nguping di pintu. Wih, ada pecah piring, sengap, teriak-teriak sebelah, didengar pula itu. Ini apa? Kita berarti tetangga sebelah nggak aman dari kondisi kita. Kan jahat kita kalau nguping. Apa yang terjadi dengan sebelah rumah itu tidak boleh. Kata Nabi kita Muhammad, la yadkhul jannah. Kondisi kita seperti itu nggak akan masuk surga. Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Karena kita jahat sama tetangga. Tetangga kita nggak merasa aman dari kita. Habis itu kita cerita. Akhi, antum tahu sebelah itu tadi ribut sama istrinya? Disampaikan pula lagi. Malah dibongkar rahasia itu. Yang harusnya nggak perlu disampaikan, sudah tutup. Kalaupun terdengar, kita doakan, ya Allah, jadikanlah rumah tangga tetangga kita ini, ya Allah, menjadi tetangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu kalau kita ini memang murni loh ya. Memang murni apa? Terhadap agama Islam. Sama tetangga itu harus wafa, tulus. Jangan sampai kita malah pengen tahu keburukan tetangga, kita bongkar kemana-mana. Ini terjadi, Masya Allah. Anak ketika dakwah, Masya Allah, ikhwan nih ngeluh, Ustaz, ada tetangga sebelah anak ngaji sama antum, ummahat ngaji sama antum. Kenapa, akhi? Udah sampai kemana-mana Ustaz kabar anak bertengkar sama istri anak. Loh, kok bisa? Iya Ustaz, istri anak sama anak itu kebetulan qadar Allah kami bertengkar di depan rumah. Dilihat sama tetangga sebelah, bercadar Ustaz. Semua tahu kondisi itu. Antum serius sih? Serius Ustaz. Sampai wallahi mertua anak tahu. Ayo. Anak bilang antum ngontrak di sana kan? Ngontrak, pindah. Antum pindah. Jangan di situ antum. Selama tetangga antum masih ada, anak yakin antum gak akan aman urusan rumah tangga antum. Pindah antum, ngontrak tempat lain. Berarti antum tidak mendapatkan tetangga yang baik. Kayaknya kalau antum santri itu kan sebelahan sama rumah ustadz. Kalau ustadz lagi ngamuk sama istri, jangan pula ustadz itu sama ustazah itu. Jangan pula kayak gitu. Ini sebelahan ini. Satu bangunan jendela sebelah-sebelahan terbuka pula kan. Enggak boleh kayak gitu. Taib, antum sudah belajar, tutup rapat-rapat nih tetangga. Itu wallahi pelajaran yang dapat kita ambil. Kalau terjadi, cukup antara antum sama Allah yang tahu. Kalau enggak, wallahi itu bahaya sekali. Ini akan kita pelajari karena setahu anak di Prabu ini itu banyak rumah bedeng. Rumah bedeng itu rumah apa? Yang rapat-rapat itu banyak. Sebenarnya enggak nyaman rumah rapat itu. Yang paling enak itu rumah Ustaz Ambar dulu sebelum ada kantor. Sekarang udah ada apa? Kantor Sami Mawon sama baik. Dulu nggak ada, aman insya Allah. Tapi sekarang kalau udah ada tetangga dan sebagainya, berarti cukup tetangga yang tahu antara dia sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kondisi tetangga yang baik. Nah, kita kalau bisa seperti itu, jaga rahasia tetangga kita. Ana pernah, soalnya Pak, wallahil adzim, ana pernah tinggal di rumah bedeng. Ana pulang kajian jam 10 malam, entah kenapa hampir tiap malam tetangga itu tengkar terus. Hampir tiap malam, sudah ngaji dua-duanya, tapi cuman ana yang tahu sama istri ana. Yang lain gak ada yang tahu. Ana jaga serapat-rapat mungkin. Selalu bertengkar, selalu. Sampai akhirnya tetangga itu datang ke rumah ana malam-malam jam sekitar setengah 12, ngetok pintu rumah. Ustaz, apa kondisi rumah tangga ana, istri ana gini gitu. Ana bilang, afwan Pak, ana nggak bisa ngasih detail penjelasan agama sampai istri antum datang juga ke ana. Antum datang, istri antum datang, kita akan cari solusi. Tapi kalau antum datang, yang ana tahu dari cerita antum, ya antum yang benar, tapi ana nggak tahu hakikat yang terjadi di balik itu. Makanya kalau memang betul, panggil juga istri. Kenapa istri itu sampai seperti itu? Ana bilang itu secara agama. Oh gitu saja.
Kata dia, ya insya Allah Ustaz, ini istri anak lagi di luar dan sebagainya. Nah ini perlu kita untuk menjaga rahasia itu. Makanya Masya Allah Tabarakallah Rahman, kalau antum mau curhat rumah tangga, jangan curhat ke orang awam, yakin terbongkar. Cari itu ke ustaz. Kalau antum curhat sama ikhwan, istri sama ummahat yang lain, semisal para satu akhwat nih, bertengkar akhwat nih sama suaminya, akhwat nih curhat sama tetangganya, ngomong, afwan ana boleh curhat? Tapi cukup antum ya, cukup anti ya ya, jangan sebarkan yang lain. Cerita dari A sampai Z. Si ummahat ini dapat kabar. Cerita dia ke ummahat yang lain. Afwan ana mau cerita sama anti tentang rumah tangga tetangga kita. Tapi cukup anti yang tahu ya. Nanti gitu lagi. Sampai semua orang tahu. Alasannya apa? Cukup anti yang tahu. Ini tradisi terjadi di negara kita. Cukup antum yang tahu, cukup antum yang tahu, cukup antum yang tahu. Lama-lama semua tahu. Padahal Nabi kita SAW mengatakan, termasuk tetangga yang baik, kalau ada yang curhat tetangga kita, tsummal tafat, ketika dia curhat dia nengok kanan nengok kiri, enggak mau ketahuan, tsummal tafat, fahi amanah, kata Nabi. Itu amanah, jaga. Jangan ngomong cukup antum yang tahu, cukup antum yang tahu, antum aja ya, antum aja ya. Semua kan ngomong gitu. Makanya anak punya sahib, punya kawan. Anak punya kawan, Masya Allah Tabarakallah Rahman. Anak sebut dia namanya Wahyu. Setiap anak curhat sama dia, gak pernah bocor. Selama anak hidup, gak pernah bocor. Gak pernah bocor, sama sekali. Wallahi anak punya sahib seperti itu. Makanya termasuk Hudzaifah itu terkenal dengan sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia siapa? Rasul. Hudzaifah tahu, Abu Bakar belum tahu. Hudzaifah tahu, Muadz belum tahu. Sahib sirri Rasulillah sallallahu, pemegang kunci rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini istata'ata, kalau kita bisa, kita jadi orang seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Hadis yang ke-47. 46 sahih, afwan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi ad-du'a. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, wa huwa sajid, ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Riwayat Muslim. Dan wallahi sahih. Ana sejak tahu hadis itu, ana baru merasakan memang betul kondisi yang kondisi bisa luluh nangis itu paling kuat itu ketika sujud. Sahih. Kondisi yang kita itu lagi butuh-butuhnya sama Allah, antara kita ngangkat tangan ketika duduk, antara kita kondisi betul-betul lagi kena timpa musibah, kondisi kita dapat nikmat dari Allah, ketika sujud itu kondisi paling mudah nangis. Makanya kena musibah sujud, dapat nikmat apa? Sujud. Sujud apa namanya? Syukur. Sujud syukur. Itu kondisi yang paling dekat antara kita sama Allah. Ketika kita dapat musibah, Nabi SAW disebutkan oleh Muadz, kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW ketika dapat musibah, beliau sholat sujud, minta sama Allah. Itu kondisi paling dekat antara kita sama Allah. Mendapatkan Masya Allah nikmat, sajad, beliau juga sujud, syukur. Dekat sekali. Makanya Masya Allah Tabarakallah Rahman, kalau bisa perlamalah sujud kita. Dan kadang-kadang orang mengkhususkan sujud dilamakan ketika sholat kapan? Sujud terakhir sebelum salam. Ini tidak benar. Mengkhususkan di akhir sujud ketika salam, ketika sebelum salam, itu tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Semua sujud itu sama. Makanya disebutkan falaisatil ula
tidaklah yang pertama itu derajatnya lebih rendah dibandingkan sujud yang terakhir. Kata para ulama, semuanya itu memiliki afdhaliyah yang sama, keutamaan yang sama, mau sujud awal, sujud dua, sujud ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, itu semua sama. Apapun bentuknya, kita punya hutang minta dilunaskan hutang. Kita memiliki istri yang na'udzubillah minta istri yang salihah. Kita mendapatkan anak yang na'udzubillah minta anak yang saleh. Kita enggak memiliki keturunan minta anak sekalian anak yang saleh. Kita sulit untuk mendapatkan ilmu, minta ilmu yang bermanfaat. Kita apa lagi? Semua minta ketika sujud. Dan ini bisa kita amalkan, Masya Allah tabarakallah rahman. Sujud. Tapi enggak bisa kita butuh sama Allah tiba-tiba langsung sujud. Ini bid'ah namanya. Sujud yang langsung sujud tanpa ada sholat, cuman sujud syukur. Yang lain harus dibarengi dengan sholat. Ketika dapat musibah, mau doa sama Allah, langsung sujud. Ini bid'ah. Karena Nabi SAW nggak pernah ajarkan. Kalau mau sujud berarti sekalian apa? Sholat. Makanya Allah firmankan, wasjud waqtarib. Gimana ayatnya sebelumnya? Wasjud waqtarib. Baik, ini dia. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Antum kita nih kalau buka tafsirnya, semua tafsir menyatakan enggak boleh sujud sendirian. Wasjud, sujudlah engkau. Maksudnya apa? Sholli. Kata para ulama, salat. Kalau tiba-tiba langsung sujud itu enggak boleh. Yang cuman sujud tok tanpa ada salat, cuman sujud apa? Syukur. Sujud yang lain itu ada ibadahnya. Kalau enggak salat, tilawah. Tilawah apa? Al-Quran. Namanya sujud apa? Tilawah. Itu ada ibadah yang berkaitan. Tapi kalau langsung sujud, ini cuma sujud syukur saja. Naam, wallahu alam bissawab. Hadis yang ke-47. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqa, barang siapa yang menelusuri sebuah jalan. Antum datang dari asrama ke masjid, itu jalan. Yaltamisu fihi ilma, tujuannya untuk menimba ilmu, mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Wallahil adzim, banyak orang nganggap ringan hadis ini. Udah tahu hadis ini, tidak termotivasi untuk melangkahkan kaki kajian. Itu banyak, na'udzubillah. Kenapa? Karena di pikiran dia nggak tahu kondisi menuju surga itu sulitnya, Masya Allah. Sulitnya, Masya Allah. Ada orang berjalan dalam kondisi pada hari kiamat merangkak. Ada orang kondisinya berjalan, ada orang berlari, ada orang yang secepat kilat, ada orang yang jatuh. Ada hari mahsyar, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Na'udzubillah. Yaumul hisab ini perhitungan, yaumul mizan ini timbangan, beda, Allah bedakan. Saking sulitnya. Allah berikan matahari itu mendekat mil. Satu apa? 1 mil. Sulit. Tapi orang yang menuntut ilmu Allah mudahkan. Allah kasih langkahnya, Allah kasih jalannya. Kondisinya nggak akan sesulit itu. Makanya kita tuh merasa insyaallah aman. Kita tuh masih menganggap na'udzubillah kondisi hari kiamat tuh macam dongeng. Kita tuh nganggapnya itu nggak hakikat. Kita nganggap itu hakikat kapan? Na'udzubillah sampai kita itu masuk liang lahat. Kita masih lalai-lalai macam seakan-akan negeri dongeng itu akhirat. Lalai akhirnya. Makanya kata Allah, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian mengumpulkan harta. Kapan kita betul-betul yakin ternyata kondisi hari kiamat berat? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kuburan. Baru ya Allah.
Makanya semua orang pada hari kiamat mengatakan Rabbirji'un, ya Allah, balikkan aku ke dunia. Orang yang baru meninggal semua ngomong, orang-orang kafirnya, orang-orang fasiknya, orang-orang banyak maksiatnya semua ngomong Rabbirji'un, ya Allah, balikkanlah saya, ya Allah. Semua ngomong gitu. Makanya kondisi pada hari kiamat itu berat. Allah bisa mudahkan dengan jalan menuntut ilmu. Walaupun nuntut ilmunya kadang-kadang kepala itu beratnya na'udzubillah macam 5 kilo. Belum apa-apa udah berat. Di kelas tidur, di gubuk tidur, di masjid tidur, semua tidur. Ada orang kayak gitu? Ada. Tapi ternyata kalau dia berusaha, Allah tetap akan tulis pahala. Ada satu hadis, wallahi ada hadis adil. Satu hadis ini hadis yang besar. Jadi ada orang datang ke majelis itu cuman duduk, dia nggak tahu apa syekh sampaikan. Semisal gini, datang, ada majelis syekh, bahasa apa? Arab. Syekhnya ngomong bahasa Arab, penerjemahnya nggak ada mungkin. Gampangnya ketika kita ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kapan? Umrah. Pas umrah, apa syekh ini ngomong? Taib, tetap duduk. Walaupun nggak ngerti. Gara-gara nggak ngerti sampai ketiduran, nggak ada masalah. Yang penting duduk sebelahnya orang belajar. Apa hadisnya? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna bituraqat. Sesungguhnya Allah ini memiliki para malaikat yang jumlahnya banyak sekali. Mereka ini berkeliling di jalan-jalan. Yaltamisuna hilaqadz dzikr. Mereka mencari kumpulan orang-orang yang mengkaji ilmu. Ini mudah-mudahan banyak malaikat ini. Mudah-mudahan insyaallah. Karena kita nggak bisa lihat mereka aja. Naam sahih, wallahil adzim. Mereka mencari. Ketika ada dapat satu tempat tongkrongan yang sedang mengkaji ilmu, apa kata malaikat? Halummu bina. Sini kalian semua sini. Ngumpul mereka. Fayarkab ba'duhum ba'dha. Mereka pun saling tindih menindih sampai ke atas langit. Sampai ke atas langit, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma fa'ala ibadi. Wahai para malaikat, apa yang dikerjakan hamba-hambaku ini? Apa kata para malaikat? Ya Allah, mereka mengkaji ilmu agama dan engkau lebih tahu tentang kondisi itu. Karena Allah tahu. Allahu a'lam, Allahu alim, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah tahu. Tapi Allah bertanya dalam kondisi agar manusia itu bahagia, ditanyakan kondisinya oleh Allah. Ma fa'ala ibadi, apa yang dilakukan hamba-hambaku? Mereka sedang mengkaji ilmu agama. Apa kata malaikat? Ya Allah, inna fihim, sesungguhnya di antara mereka ada seorang yang datang ke majelis ilmu bukan tujuan untuk belajar, mendapatkan ilmu, cuman duduk saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lahu ghafartu, untuknya aku ampunkan dosa dia. Haula la yashqa bihim jalisuhum, para penuntut ilmu, orang-orang yang duduk di sebelahnya nggak akan sengsara, kata Allah. Semuanya sama dapatkan apa? Ampunan dari Allah. Tapi ini bukan hujah untuk santri. Oh kalau gitu Ustaz tidak baik gitu. Ini untuk orang yang kondisi yang memang tidak memungkinkan, memang sulit. Tapi kalau memang udah bawaannya males, bawaannya apa, kena ancaman dari Allah, ancaman malas. Banyak. Enggak semangat. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali. Itu doa dari Nabi SAW. Jadi hadis yang enggak sengaja tertidur, yang enggak sengaja dia itu enggak faham, pal pengen tahu apa yang disampaikan oleh syekh, mendapatkan keutamaan tadi. Namun wallahu alam bisawab. Jadi kalau seandainya itu kita tahu keutamaan ilmu itu besar, gabunglah sama orang-orang yang menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-48.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaqulu yaumal qiyamati aynal mutahabbuna bi jalali al yawma adhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul kita Muhammad SAW bersabda, Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah mengatakan pada hari kiamat. Hadis apa? Qudsi. Ainal mutahabuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena saya. Oke, kalau antum cinta sama fulan sama alan, katakan uhibbuka fillah. Ana cinta sama antum karena siapa? Allah. Ini ngomongnya ke laki-laki, bukan ke akhwat. Uhibbuki fillah. Allah, uhibbuki fillah. Ini ngomong ke ikhwan laki-laki. Wallahi ya talaba, wahai para santri, ana uhibbukum fillah. Allah, kalau bukan karena Allah kita nggak akan kumpul di sini. Antum ucapkan itu. Wahai kawan-kawan, wallahi ana uhibbukum fillah. Ana cinta antum karena Allah. Ini disampaikan untuk orang yang apa? Untuk orang yang Masya Allah Tabarakar Rahman, kondisinya memang saling mencintai karena Allah. Makanya ini perintah dari Allah untuk kita semua agar mencintai saudara karena Allah, bukan karena hartanya. Ada istilah orang, habis manis sepah dibuang. Kapan kaya dideketin, kapan miskin dibuang. Na'udzubillah. Suami istri ada yang gitu, ada. Kapan kaya disayang, kapan miskin ditendang, nggak sayang lagi, disanjung-sanjung. Kapan kaya, masya Allah mas, gini. Kapan suaminya di PHK itu dipecat, nggak dapat pekerjaan, sudah nggak sayang lagi. Berarti sayangnya karena Allah atau karena harta, budak dunia. Ini ada ikhwan tukang bengkel, dia dapat penghasilan dari perbengkelan, dia kuliahkan istrinya S1, dia cuma tamatan S3 itu SD, SMP, SMA. Ya dia kerja perbengkelan, dapat harta, dia sekolahkan istrinya, dapat harta, dia sekolahkan istrinya, sampai pada kasusnya istrinya pun lulus S1, dapat ijazah, melamar kerja, gajinya lebih besar daripada suaminya, digugat cerai suaminya. Na'udzubillah. Ikhwan, ini terjadi, fakta terjadi. Berarti dia mencintai karena apa? Fulus. Ada fulus, mulus. Tak ada fulus, tak mulus. Kalau orang udah budak dunia itu susah. Nanti antum ke depannya juga sama seperti itu. Antum akan menikah, antum akan bekerja, ngajar. Jangan sibuk fulus. Antum nanti akan dakwah nanti. Tiba-tiba mikirin fulus, sana hidupnya susah, meronta-ronta. Wallahi abdud dunya, budak apa? Dunia. Jadi murni-murni aja, tulus sama Allah. Kita mencintai karena Allah, kita bergabung karena Allah, berpisah karena siapa? Allah. Ana nggak lagi dekat sama fulan sama alan gara-gara dia jauh dari Allah. Bagus. Karena dia udah melenceng, ana nggak mau dekat. Loh, kita harus fair, harus kayak gitu. Oh, orang udah lagi nggak sholat, udah malas, udah. Taib. Kita takut tertular sama keburukan dia, tinggalkan. Walaupun dulu orang paling dekat sama kita. Harus bisa kita kayak gitu. Jangan gak enakan ngomong, ya akhi, ana nggak bisa sama antum udah terlalu jauh sama Allah. Ana takut antum nularkan kondisi itu ke ana. Sampaikan. Kalau antum balik karena Allah, ana akan balik berteman sama antum.
Wallahi uqsim billah. Antum sampaikan kayak gitu. Jadi memang berteman disebutkan istama'u alaihi wa tafarraqu alaihi. Mereka ini berkumpul karena Allah, berpisah juga karena siapa? Allah. Jadi jangan sampai gara-gara hal duniawi. Karena gini, istri kita tuh bakal tua. Kita juga suami bakal tua. Ada masanya kita ini diberikan oleh Allah muka boros, gak lagi cantik. Tapi kapan kita berkumpul karena Allah, sekeriput apapun kondisi istri kita, kita akan cintai dia karena Allah. Apa kata Allah? Al-yauma adzilluhum fi dhilli. Pada hari ini, hari kiamat ini, aku naungi mereka semua di bawah naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli. Tidak ada naungan kecuali naungan saya, kata Allah. Ini termasuk orang saling mencintai karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam, sahih. Jadi jangan sampai ada kebencian. Terus saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, gara-gara apa? Allah. Berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, wallahi sulit hidup kita. Hadis yang ke-49. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, jika salat sudah ditegakkan, iqamat salat sudah dikumandangkan, fala salata, tidak lagi ada salat kecuali salat apa? Wajib. Datang ke masjid, Allahu Akbar, tiba-tiba imam ratib ini datang, imam ratib masuk ke mihrab, iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, batalkan. Karena tidak ada salat sunnah yang ditegakkan ketika iqamat sudah dikumandangkan. Yang dilakukan cuma salat apa? Wajib. Kecuali nanggung, rakaat kedua udah ditahiyat, selesaikan, jangan dibatalkan. Selesaikan baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mengatakan kita itu bisa tidak membatalkan itu ketika rakaat kedua ruku. Lanjutkan. Agak dipercepat tapi seperti itu. Karena memang tidak ada hak untuk melakukan sholat sunnah. Yang kita kerjakan cuma sholat apa? Wajib saja, sholat wajib. Tapi ternyata ketinggalan, gimana? Qadha. Di qadha. Kita lagi sholat qabliyah subuh, lagi sholat Allahu Akbar qabliyah subuh. Tiba-tiba Masya Allah imam datang. Kita tahu keutamaan qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dibatalkan rugi. Diteruskan nggak boleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana? Batalkan sholat. Terus qabliyah subuhnya biar enggak ketinggalan keutamaan tadi, agar tetap mendapatkan dunia dan seisinya, kita melaksanakan qabliyah subuh ba'da subuh, qadhaan, dalam bentuk qadha, menggantinya. Boleh. Ada salah seorang sahabat sholat sunnah 2 rakaat ba'dal subuh. Nabi bertanya, "As-subuhu arba'?" Apakah sholat subuh 4 rakaat? Kenapa sholat lagi? Dia mengatakan, "La ya Rasulullah." Enggak wahai Rasul. Aku laksanakan itu dalam bentuk niat qabliyah subuh yang aku tidak sempat mengerjakannya. Maka Nabi SAW cuma diam, Nabi berpaling. Nabi enggak ingkari. Namanya sunnah apa? Takririyah, sunnah persetujuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Pernah Nabi juga mengqadha salat ba'diyah zuhur dikerjakan ba'dal asar. Ummu Salamah lihat Nabi salat ba'dal asar, kan enggak boleh. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la salata ba'dal asri hatta taghruba syamsu, enggak boleh salat ba'dal asar sampai terbenam apa matahari. Tiba-tiba Nabi salat ba'dal asar. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami untuk salat ba'dal asar? Apa kata Nabi kita SAW? Naam.
atani dhaifun min bani kadza wa kadza. Datang kepada saya tamu dari kabilah Bani Fulan dan Allan. Fashaghaluni an salatin ba'da zuhur. Mereka menyibukkan saya dari salat habis zuhur. Maka inilah yang saya kerjakan tadi. Jadi salat ba'da zuhur dikerjakan ba'dal asar. Qadhaan dalam bentuk mengqadha menggantinya. Boleh, boleh. Jadi seperti itu. Nah, jadi tetap kita batalkan sholat sunnahnya tadi, kita kerjakan sholat wajib. Nah, habis itu baru kita kerjakan sholat apa? Sunnah yang kita nggak sengaja kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, hadis yang ke-50. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surganya bagi orang kafir, riwayat Muslim. Maka wallahil adzim, para ulama yang dipenjara, mereka enggak mempermasalahkan mereka dipenjara. Seperti Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh Al-Albani yang kita pondok di pondok Imam Al-Albani, di penjara beliau. Di penjara yang sama dengan Ibnu Taimiyah. Ada fotonya. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah di penjara. Penjaranya itu persis penjara yang sama Syekhul Islam Taimiyah di penjara. Syekh Al-Albani rahimahullah enggak mempermasalahkan. Kenapa? Karena memang dunia ini penjara orang beriman. Sudah saya sampaikan hadis, saya di penjara, nggak ada masalah. Makanya masya Allah tabarakallah rahman, mereka ini justru berkarya di penjara. Syekhul Islam Taimiyah mengeluarkan karya besar di penjara. Karyanya beliau masya Allah semua orang meyakini akan kecerdasan beliau. Rahimahullah. Di mana beliau tulis? Di penjara. Di penjara. Anda nggak tahu tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar, coba sebentar ya. Anda takut salah informasi. Ditulis oleh siapa tafsir Al-Azhar? Itu ditulis kalau nggak salah di penjara juga. Apa Anda salah dengar apa gimana? Sebentar ya. Buya Hamka menyelesaikan tafsir Al-Azhar 30 jilid selama 2 tahun di penjara di masa Orde Lama. Tafsir Al-Azhar 2 tahun 30 jilid selesai. Itu ulama di Indonesia, Buya Hamka, yang orang nyebutnya Wahabi. Buya Hamka menyelesaikan tafsirnya Al-Azhar selama 2 tahun. Dan walhamdulillah tafsir Al-Azhar itu anak punya, karena abah anak itu orang Muhammadiyah, keluarga besar Muhammadiyah. Cuman nggak, abah anak nggak terdaftar di Muhammadiyah, tapi abangnya abah anak sama kakak itu semua terdaftar di Muhammadiyah. Makanya kalau puasa ini kami selalu beda, kadang-kadang sering beda. Lebaran tuh beda, mereka udah lebaran kami belum, udah makan lontong kami belum. Nah, saya Muhammadiyah. Al-Azhar ini ditulis sama Buya Hamka itu di penjara, selesai. Dan masya Allah itu kita bisa pelajari dunia. Jadi kalau seandainya seorang muslim banyak ngeluh di hidupnya dunia, nak di penjara nian itu caknya, hidup anak susah Ustaz. Makanya memang ada patokan undur.
La tanduru ila man huwa fawqakum, unduru ila man asfala minkum. Lihat orang di bawah kalian, jangan lihat orang di atas. Hidup kita susah, orang itu banyak hidup yang lebih susah dari kita. Kita sakit, orang banyak yang lebih sakit daripada kita. Jadi jangan banyak ngeluh. Jangan terlalu banyak ngeluh kondisi kehidupan duniawi ini, jangan. Penyakit itu. Ulama dipenjara, ulama dipecut. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dipenjara, dipecut berkali-kali sampai mau pingsan. Pas mau pingsan, di stop. Bukan karena kasihan sama Imam Ahmad. Kenapa di stop? Takut mati. Kalau mati nanti nggak jadi mengucapkan Al-Quran ini apa? Makhluk. Mereka stop. Biarkan, biar sehat lagi. Nanti kita minta Imam Ahmad ngomong apa Al-Quran itu apa? Makhluk. Bukan karena kasihan. Udah sehat disampaikan. Ya Imam, wahai Ahmad ibn Hanbal, ucapkan Al-Quran makhluk. Enggak. Al-Quran kalamullah. Pecut lagi sampai mau pingsan, sampai mau mati. Di stop lagi. Bukan karena kasihan. Itu Imam Ahmad ibn Hanbal. Jild. Bagaimana kondisi mereka ini di penjara itu biasa saja. Enggak ada masalah bagi mereka. Belajar dari Bilal, belajar dari Ammar ibn Yasir, hidup dunia. Sebaliknya untuk orang kafir wa jannah, mereka tuh merdeka di dunia. Minum khamrnya mereka minum, pakai emasnya juga mereka pakai emas, makan babi mereka makan babi, nggak ada aturan, suka-suka mereka. Ya karena ini memang surganya mereka. Mau pakai sutra ya pakai sutra, suka-suka mereka. Tapi mereka itu ada batasannya. Makanya di surga kaum muslimin minum khamr. Tapi khamrnya bukan khamr kita di dunia. Namanya sama, cuman jauh lebih indah dibandingkan khamr di dunia. Makanya ada sebagian orang ngomong, nggak apa-apa main musik, nggak apa-apa main trompet. Kenapa? Karena malaikat peniup sangkakala juga megang trompet, main trompet. Untuk caranya menghalalkan apa? Musik. Malaikat peniup sangkakala niup trompet. Trompetnya malaikat sangkakala beda sama trompet kita. Sama, nggak apa-apa minum khamr. Toh juga orang-orang beriman minum khamr di surga. Surga itu khamrnya berbeda dengan surga dengan khamr di dunia. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Insyaallah subhanahu wa taala pada hadis yang ke-51 tentang masalah bid'ah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya sampai ke hadis yang ke-60. Baik, antum lihat tuh hadis 51. Hadis riwayat siapa? Aisyah. Kan Abu Hurairah awalnya Abu Hurairah muttafaqun alaih, habis itu Abu Hurairah rawahul Bukhari, habis itu Abu Hurairah rawahu Muslim. Nah ini baru Aisyah muttafaqun alaih insyaallah pada pertemuan berikutnya. Oh toib, besok anak nggak bisa, kita jamak insyaallah lusanya lagi 20 hadis karena besok anak ada ke Pertamina Pengabuan jadi belum bisa insyaallah. Atau mungkin ba'da subuhnya mungkin diqadha ba'da subuh atau gimana kondisinya insyaallah kita selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.